Hakim vonis terdakwa penggelapan uang alat kesehatan. Ibu rumah tangga saling lapor kasus penganiayaan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Dalam program Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Feni Alvinita, inilah Borgol selengkapnya. Terbukti bersalah, seorang wanita terdakwa penggelapan uang rekan bisnisnya sebesar 2,7 miliar rupiah terkait pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Hermina divonis hakim 2 tahun penjara. Persidangan perkara Nadia, seorang terdakwa penggelapan uang dengan modus proyek kerjasama pengadaan alat kesehatan fiktif untuk di Rumah Sakit Hermina rugikan Jeffrey, rekan bisnisnya sebesar 2,7 miliar rupiah di Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim persidangan dengan pembacaan vonis putusan nyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah. Dalam amar putusan Majelis Hakim, terdakwa Nadia yang merupakan kontraktor ini divonis hukuman 2 tahun penjara. Menanggapi putusan vonis hakim tersebut, terdakwa setelah berkoordinasi dengan penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Sementara itu, Iir Sugiarto, penasehat pendamping hukum korban Jeffrey, menyatakan harusnya jaksa penuntut mengambil langkah banding atas putusan hakim di persidangan. Harapan kami bahwa jaksa melakukan upaya hukum terhadap putusan itu, karena kami selaku korban diwakili oleh penuntut umum. Kami berharap penuntut umum melakukan upaya banding terhadap putusan hakim. Vonis putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 3 tahun 10 bulan. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan, pendistribusian dan pengangkutan semen di Rut dan Kabeg PT Batu Raja Multi Usaha, anak perusahaan dari PT Semen Batu Raja, merugikan negara 2,6 miliar rupiah. Divonis hakim persidangan 5 tahun 6 bulan penjara. Persidangan kasus korupsi penyimpangan pengelolaan dan pengangkutan semen milik perusahaan BUMN PT Semen Batu Raja di Pengadilan Tipikor Palembang yang menjerat 2 terdakwa Laurentius selaku Direktur Utama dan Budi Oktora Kepala Bagian Keuangan PT Batu Raja Multi Usaha. Majelis Hakim persidangan menilai kedua terdakwa terbukti bersalah yang merugikan keuangan negara sebesar 2,6 miliar rupiah. Dalam persidangan, kedua terdakwa selaku Direktur Utama dan Kepala Bagian Keuangan anak perusahaan PT Semen Batu Raja tersebut dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Perbuatan para terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini PT Semen Batu Raja. Untuk para terdakwa dikenakan pidana denda masing-masing 200 juta rupiah, subsidi 3 bulan dan membayar uang pengganti sebesar 450 juta rupiah untuk terdakwa Laurentius, sementara terdakwa Budi Oktora sebesar 1,6 miliar rupiah. Menanggapi vonis hukuman tersebut, terdakwa Laurentius menyatakan banding, sementara terdakwa Budi Oktora menyatakan pikir-pikir. Dengan jelas dan terang kami menjelaskan uang pengganti itu sudah cukup bukti kan bahwasannya aliran dananya jelas bahwa itu bukan dinikmati secara pribadi. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Persidangan Pengadilan Industrial perkara perusahaan gugat karyawan sendiri. Majelis Hakim jatuhkan putusan PT HM Sampurna
pekerjakan kembali tergugat karena tak terbukti bersalah. Kisru terkait perkara gugatan PT HM Sampurna terhadap manajer area retail selaku karyawannya sendiri di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Setelah melihat bukti dan mendengarkan saksi-saksi, akhirnya Majelis Hakim Persidangan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan memerintahkan penggugat mempekerjakan kembali tergugat Chaidir Binawan Nasution dan membatalkan SP1, 2, dan SP3. Amar putusan tersebut tertuang dalam petikan putusan perkara melalui persidangan yang dilakukan secara online. Chaidir Binawan Nasution selaku karyawan atau tergugat oleh perusahaan PT HM Sampurna sambil menunjukkan bukti petikan putusan persidangan menyatakan hakim menolak seluruh gugatan pokok penggugat PT HM Sampurna. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum agar mempekerjakan kembali sesuai jabatan semula tergugat karena gugatan penggugat tidak terbukti kalau dirinya melakukan kesalahan. Syukur alhamdulillah isi putusannya adalah menolak gugatan pokok penggugat untuk seluruhnya. Jadi gugatan dari penggugat yaitu PT HM Sampurna itu ditolak, kemudian menghukum penggugat untuk mempekerjakan tergugat kembali pada posisi dan jabatan semula. Jadi majelis hakim menghukum penggugat untuk mempekerjakan saya kembali pada posisi dan jabatan saya semula. Sebelumnya, Majelis Hakim PHI Pengadilan Negeri Palembang juga telah memenangkan 2 karyawan PT HM Sampurna yang dipecat sepihak yakni Dani, Andra, dan hingga saat ini dalam proses kasasi. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Ibu rumah tangga saling lapor kasus penganiayaan. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Tak terima dirinya laporkan perkara penganiayaan masalah hutang oleh temannya sendiri. Kini terlapor melaporkan balik temannya tersebut atas perkara yang sama yaitu kasus penganiayaan.
Video viral yang mengakibatkan keributan sesama teman sendiri terkait masalah hutang piutang hingga berujung perkelahian. Kini keduanya saling melaporkan ke pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Keributan ini sendiri terjadi di mana terlapor Indri mendatangi rumah temannya Novarian yang terletak di Jalan M. Yusuf Senin, Kecamatan Sukarami, Palembang untuk menagih hutang. Setiba di lokasi kejadian, keduanya terjadi cekcok mulut yang berujung perkelahian. Akibat peristiwa tersebut, Novarian langsung melaporkan temannya ke Mapolrestabes Palembang hanya berselang hitungan jam. Indri juga melaporkan temannya tersebut ke Mapolrestabes Palembang. Saya nggak tahu mas kalau masalah utang itu utang apa. Saya nggak nilainya berapa. Terus saya merasa nggak ada perjanjian di atas materai masalah utang. Bisa dijelaskan itu utang apa kayak itu? Untuk laporan keduanya kini telah diterima oleh kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Unit Pitsus Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu kembali melakukan pemanggilan perusahaan di Oku yang diduga meresahkan masyarakat. Kali ini giliran PT Minangga Ogan yang diduga melakukan pembukaan lahan perkebunan menjadi tambang batu bara. Jajaran unit Pitsus Satreskrim Polres Oku melakukan pemanggilan PT Minangga Ogan. Pemanggilan tersebut terkait aduan masyarakat dugaan tambang batubara ilegal di wilayah hak guna usaha PT Perkebunan Minangga Ogan yang digarap PT Bakti Nugraha Yuda. Pemanggilan itu atas adanya eksploitasi perkebunan sawit menjadi tambang batubara yang meresahkan warga. Kali ini manajer non-operasional PT Minangga Ogan, Prasetyo, diperiksa dan satu rekannya diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Pitsus terhadap petinggi PT Minangga Ogan tersebut berlangsung tertutup. Usai pemeriksaan, manajer non-operasional PT Minangga Ogan, Prasetyo, membantah jika eksploitasi tambang di kawasan perkebunan sawit milik PT Minangga Ogan tersebut ilegal. Pihak PT Minangga Ogan sendiri saat diperiksa tak banyak berkomentar. Dirinya mengaku urusan tambang sudah diambil alih PT BNY. Kuat dugaan alih fungsi tersebut melanggar aturan. Terkait izinnya gimana Pak? Sah kita ada izin Pak ya? Untuk tambang itu Pak ya? Untuk diberangkatnya hanya ke BNY deh Pak. Oke, ya. Itu memang di lahan gitu Pak ya? Iya. Saat dikonfirmasi mengenai izin secara gamblang dan izin apa saja yang dimiliki, Prasetyo enggan menjawabnya. Namun dirinya mengakui bahwa keberadaan tambang itu memang betul di areal perkebunan sawit PT Minangga Ogan. Polisi sendiri mengaku baru pemanggilan pertama terhadap manajemen PT Perkebunan Minangga Ogan dan berjanji akan terus melakukan pemanggilan beberapa saksi, baik dari PT Minangga Ogan dan PT BNY selaku pengelola tambang batubara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melapor. Usai pelaksanaan apel di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, seluruh pegawai ASN maupun non-ASN dikagetkan dengan adanya tes urin. Hal ini guna memastikan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palembang bebas narkoba. Usai melaksanakan apel, seluruh pegawai aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang langsung mengikuti tes urin dadakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang yang bekerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi. Menurut PJ Sekda Kota Palembang, tes urin yang dilakukan BNNP Sumsel terhadap pegawai di Disdukcapil adalah hal yang biasa dilakukan. Hal ini agar petugas yang memberikan layanan kepada masyarakat bersih dari narkotika. Tes urin ini dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika di seluruh kementerian, lembaga maupun OPD. Ini menunjukkan komitmen kita melakukan dan memberikan pembuktian. Pegawai-pegawai kita di Capil, pegawai layanan ini memang orang-orang yang bersih, yang baik, bebas dari narkoba, itu utamanya. Untuk deteksi atau screening, kalau misalnya kita tahu lembaga itu bersih apa enggak, kita kan nggak bisa dengan screening. Harapannya kita bisa mengupayakan untuk seluruh kementerian lembaga maupun pemerintah ya itu bersih dari penyalahgunaan narkoba. Jika kedapatan ASN terlibat atau menggunakan narkotika, Pemkot Palembang akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.
Spesialis pencuri rumah kosong ditangkap Polsek Sumsang. Informasinya setelah pariwara berikut. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Salah satu maling spesialis rumah kosong akhirnya ditangkap polisi. Tersangka yang merupakan residivis ini ditangkap atas laporan karena perbuatannya yang meresahkan warga Sumsang, Banyuasin. Jajaran Polsek Sumsang, Banyuasin menangkap tersangka pencurian di rumah dinas puskesmas di Desa Sumsang 1, Banyuasin. Tersangka Jaidi, 45 tahun yang juga warga Sumsang, tertangkap di rumahnya atas laporan warga. Tersangka awalnya menolak mengakui perbuatannya, namun barang bukti yang sesuai dengan laporan atas kehilangan di rumah dinas puskesmas akhirnya mengakui perbuatannya. Tersangka berkilah jika ia melakukan pencurian karena faktor ekonomi untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit. Ya itu kan sebelum enggak aku jual semua itu kan cuma satu biji aja anakku apa aku jual untuk ngobat anak. Ya berhubung yang kan ya mana kan ya tidak sanggup menangkan macam mana kan ini cuma minta buka kuncinya baik. Pelaku sudah sering melakukan tindak pidana pencurian ini dan meresahkan masyarakat Sumsang. Barang bukti yang kita amankan ada 3 buah HP, 1 buah kalung perak. Akibat perbuatan yang ia lakukan, kini Jaidi harus mendekam di sel Mapolsek Sumsang. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Sepeda motor hilang di kontrakan. Pedagang kebab di Palembang melaporkan ke Mapolsek Sukarami, Palembang. 2 pelaku terlihat mendorong motor korban yang tidak dikunci stang dan aksi pencurian motor ini terekam CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku mendekati rumah kontrakan sekitar pukul 4 subuh. Pelaku sempat memantau lokasi sekitar sebelum melancarkan aksinya. Dirasa cukup aman, kedua pelaku kemudian mendorong sepeda motor korban. Saat kejadian diakui korban sepeda motornya tidak memasang kunci pengaman tambahan, bahkan sepeda motornya tidak terkunci stang. Kejadian pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di rumah kontrakan di Jalan Masjid Fisabilillah, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Bahkan kejadian pencurian motor tersebut terekam CCTV. Korban menjelaskan pelaku sebenarnya berjumlah 3 orang, 2 beraksi dan 1 lagi memantau di depan jalan. Korban yang kesehariannya sebagai pedagang kebab ini berharap sepeda motornya dapat segera ditemukan.
Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 13 juta rupiah. Pencurian kalau yang masuk itu 2 orang, sikot nunggu di depan. Satu mantau di depannya. Iya. Oke, sekitar jam berapa kejadian, Mas? Sekitar jam 4-an. Itu ketahuannya motor hilang? Jam 5 subuh. Saat mau apa ya? Saat mau sholat subuh. Iya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Demikian sajian kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Feni Alfinita, sampai jumpa. Menyoroti kecurangan, TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kembali pembahasan kita. Kali ini insyaallah Ta'ala kita akan meneruskan ayat ke-8 dalam surat At-Tariq sampai selesai biidznillah Ta'ala. Kita bacakan di sini firman Allah Ta'ala di ayat ke-8 surat At-Tariq. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, yaitu hidup setelah mati. Pada pertemuan sebelumnya di ayat 1 sampai ayat 7, di antara ayat tersebut kita jelaskan Allah itu menjelaskan asal usul kita. Kemudian setelah itu di ayat ke-8 Allah Ta'ala berfirman bahwasanya Allah itu maha kuasa untuk mengembalikan manusia untuk hidup kembali. Kata Imam Ibnu Katsir mengenai makna kalimat ini ada dua pendapat ahli tafsir. Yang pertama maksudnya Allah berkuasa untuk mengembalikan air yang memancar itu ke tempatnya semula. Ini adalah pendapat Mujahid dan Ikrimah. Adapun pendapat yang kedua, Allah berkuasa mengembalikan manusia yang diciptakan dari air yang memancarkan ini, yaitu mengembalikannya dan membangkitkannya di negeri akhirat. Sebab yang kuasa memulai, kuasa juga untuk mengulanginya. Ini adalah pendapat Ad-Dhahhak dan Ibnu Jarir memilih pendapat ini. Allah alim shawab, saya lebih memilih pendapat bahwasanya tafsir ini, tafsir innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa mengembalikannya, maksudnya adalah hidup setelah kematian.
Karena setelah itu ayat itu berkaitan. Kemudian di ayat ke-9 Allah Ta'ala menjelaskan setelah dibangkitkan, yauma tublas sarair, pada hari tersebut nanti ditampakkanlah segala rahasia. Kita punya rahasia nanti akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, rahasia menjadi terang-terangan dan yang tersembunyi menjadi tersebar. Rahasia apa yang Allah Ta'ala ungkapkan nanti ketika kita ini dibangkitkan oleh Allah Ta'ala? Segala rahasia itu bisa jadi akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi amal soleh, bisa jadi maksiat yang kita selama ini sembunyikan, itu akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala setelah dibangkitkan. Allah Ta'ala pernah berfirman, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaddun ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad bahwasanya kematian yang mereka lari darinya, maka kematian itu pasti akan menghampirinya. Kemudian mereka itu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui tentang sesuatu yang nyata dan maha mengetahui tentang sesuatu yang gaib. Dan setelah itu Allah Ta'ala akan membongkar semua yang kalian lakukan. Fayunabbi'ukum, akan Allah kabarkan kalian melakukan ini. Bisa jadi yang Allah kabarkan itu nantinya di hadapan para makhluk. Karena kondisi orang itu ketika disidang oleh Allah Ta'ala, ada yang Allah sampaikan, Allah bongkar rahasianya itu di hadapan para makhluk. Ada yang dia itu ketika itu hanya disampaikan hanya antara dia dan Allah Ta'ala. Yang jelas rahasia nanti itu akan dibongkar, akan disampaikan. Ada sebagian pendapat ulama yang menjelaskan makna yaumatu belas sarair. Pada hari tersebut akan ditampakkanlah segala rahasia. Dijelaskan di dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Wa minhum man qala, ada sebagian ulama yang menjelaskan maknanya minas sarair as-siyam was-salat wal wudu wal haid wan nifas wa nahwi dzalik. Fa idza anhara syakhsu syai'an wa asara ghairahu aw 'ala al-'aksi min dzalika dhahara dzalika yaumil qiyamah wa yanharu 'ala al-wujuhi zayyinan fil wujuh in kana khairan wa shayyinan fil wujuhi in kana syarran. Kata ulama, sebagian ulama mencoba menafsirkan yang akan dibongkarnya itu oleh Allah Ta'ala di antaranya adalah rahasia-rahasia yang dia lakukan selama ini. Salah satunya ibadah. Mungkin kita nggak tahu fulan itu banyak sedekahnya, banyak menyumbang. Sampai-sampai dia itu difitnah, dia banyak uang tapi tidak mau membantu saudara seiman. Padahal dia suka membantu, nanti ditampakkan nanti. Bisa jadi Allah tampakkan di dunia atau nanti Allah tampakkan di akhirat. Nah di antaranya itu sholat, puasa, wudhu dia, dan yang lainnya. Ketika seseorang itu menampakkan amalannya atau sebaliknya menyembunyikan amalannya, maka nanti setelah kiamat itu akan nampak semuanya. Dan nantinya akan ada ciri-cirinya. Yang selama ini suka menyembunyikan kebaikan akan tercermin dari wajahnya yang penuh dengan kebahagiaan nanti dibangkitkan. Loh, kelihatan ini. Dulu kayaknya biasa aja ketika di dunia, ternyata banyak amalnya. Begitu juga sebaliknya, di wajah-wajahnya banyak keburukan setelah kiamat nanti karena banyak melakukan keburukan. Seperti itu. Ini ayat 9, kita bacakan sampai ayat yang ke-17. Oleh kita jelaskan ayat atau maksud ayat ke-9 ini. Yang ke-10 kita bacakan tafsir ayat yang ke-10. Nanti sudah dinampakkan rahasia, Allah Ta'ala kembali menceritakan famalahu min quwwati wala nasir, yang artinya maka manusia tidak lagi mempunyai sesuatu kekuatan, tidak punya kekuatan dan tidak punya penolong.
Ditampakkan nanti rahasia-rahasianya dan gak ada yang bantu dia, gak ada yang bisa menguatkan dia. Menyoroti kecurangan, TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Dijelaskan sama Al-Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah manusia pada hari kiamat tidak mempunyai kekuatan dalam dirinya untuk menghindari dari azab. Gak punya dia kekuatan. Sudah ditampakkan ini rahasianya, banyak maksiat, dia gak punya dia kekuatan untuk menghindari azab. Dia tidak pula mempunyai penolong dari luar dirinya yang menolongnya. Maksudnya manusia tidak kuasa untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah, dan tidak seorang pun mampu menyelamatkannya dari azab tersebut. Berarti berurutan kisahnya ini. Allah bangkitkan, Allah tampakkan rahasia, kemudian Allah Ta'ala sampaikan tidak punya penolong nantinya. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala sedikit mengganti temanya. Di ayat ke-11 Allah Ta'ala mengatakan was-samaa'i dzati raji', demi langit yang mengandung hujan. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksudnya adalah awan yang ada hujan di dalamnya. Itu tafsirnya Ibnu Abbas. Ada lagi yang menafsirkan seperti Qatadah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, menjelaskan firman Allah Ta'ala was-samaa'i dzati raji', demi langit yang mengandung hujan. Maksudnya adalah langit mengembalikan rezeki hamba setiap tahun. Kalau tidak demikian maka mereka dan binatang ternak akan binasa. Artinya hujan itu, kata Al-Qatadah ini, berkaitan juga dengan rezeki manusia setiap tahunnya. Kenapa dijelaskan setiap tahunnya? Karena berkaitan juga dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak. Dulu musim kemarau panjang bagi pedagang itu merasakan dampaknya. Ya saya sendiri punya usaha dagang, itu merasakan dampaknya. Mulai dari bahan baku yang susah, nyari gula susah, gula tertentu susah minta ampun. Nyari buah-buahan seperti alpukat dan yang lain susah minta ampun. Kenapa? Karena musim kemarau yang panjang. Makanya Allah Ta'ala menurunkan hujan itu ternyata berkaitan dengan rezeki manusia. Kalau seandainya semuanya Allah Ta'ala ciptakan tanpa ada hujan, maka manusia itu akan merasa kesulitan. Maka kita ini bapak-bapak sekalian, kadang-kadang musim kemarau itu, kenapa sih musim kemarau itu panjang? Dijelaskan sama ulama sebenarnya sebabnya karena dosa-dosa manusia sebenarnya. Makanya dijelaskan di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yamdidukum bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannat, dan seterusnya. Allah Ta'ala mengatakan, aku katakan sama mereka, istighfarlah kalian. Kalau kalian istighfar, minta ampun sama Allah Ta'ala, Allah akan turunkan hujan yang banyak. Allah Ta'ala akan berikan kalian harta yang banyak, akan berikan kalian itu anak yang banyak, akan berikan kalian itu kebun-kebun yang rindang. Artinya kata ulama sebabnya itu karena perbuatan dosa. Makanya kita ini dianjurkan untuk sholat istisqa ketika musim kemarau itu panjang, dan dianjurkan kita itu untuk berdoa ketika turun hujan, bahkan setelah hujan pun ada doanya.
Seperti misalkan kalau turun hujan, Rasul SAW menyampaikan doanya dengan mengajarkan doa Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan ini menjadi hujan yang penuh dengan manfaat. Itu ketika hujan turun. Dan ketika hujan itu berhenti, kita diajarkan oleh Rasul SAW untuk mengucapkan doa mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami ini diberikan hujan oleh Allah Ta'ala itu atas karunia dan kasih sayang Allah. Berarti kita ini diajarkan oleh Rasul SAW, hujan itu adalah karunia Allah dan kasih sayang Allah untuk kita. Maka nggak boleh sebenarnya kita ngeluh, hujan terus misalkan, nggak boleh. Khawatirnya kita tuh ngeluh keputusan Allah sebenarnya. Kok hujan terus ini? Kemarin hujan, hari ini udah hujan lagi. Besok kabarnya prediksinya hujan lagi, kok hujan terus-terusan. Nah ini khawatirnya kita mengeluh keputusan Allah, sistem yang Allah buat itu kita keluhkan. Hati-hati. Ini ayat ke berapa tadi? 11. Ayat ke-12. Wal ardi dzatis sad'a, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Kata Imam Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksudnya terbelahnya bumi karena mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala ciptakan bumi itu bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Padahal bumi itu kadang-kadang keras, tanahnya keras, tiba-tiba mengeluarkan tanaman yang lembut. Nah inilah salah satu kekuasaan Allah. Tanah itu ada yang keras, tanah itu ada yang lembut. Cuma tanah yang keras kadang-kadang Allah Ta'ala keluarkan tumbuh-tumbuhan. Sekaligus ini memperingatkan kita, tumbuh-tumbuhan itu bisa keluar dari tanah yang keras. Apalagi manusia yang gampang sekali Allah Ta'ala nantinya akan keluarkan. Buktinya ada, tumbuh-tumbuhan yang lemah Allah mengeluarkannya dari tanah yang keras. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha mampu, dan Allah Ta'ala juga memperingatkan, Allah juga mampu untuk membangkitkan kita kembali dari kematian kita. Ini ayat yang ke-12. Kita bacakan seolah sampai ayat ke-17. Ayat ke-13, Allah Ta'ala berfirman, innahu laqaulun fasl. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara hak dan yang batil. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya adalah ucapan yang benar. Sedangkan Qatadah berpendapat bahwasanya maksudnya ini adalah hakim yang adil. Kata Allah Ta'ala dalam surat At-Tariq ayat 13 ini, sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Artinya apa? Dengan cara kita baca Al-Quran, sebenarnya kita tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau kita ini mau membaca Al-Quran atau mau membaca hadis, tahu kita itu saat itu kita tuh lagi benar atau lagi salah. Apalagi saat itu kita punya masalah dengan teman kita, punya masalah dengan istri kita atau suaminya. Bahkan salah satu contohnya misalkan kita contohkan hadis misalkan, kita tahu nih kita ini lagi salah seperti apa sih. Kata Rasul SAW, wal ismu maha kafi sodarik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kau sedang berbuat dosa berarti kau sedang salah. Itu ada cirinya, kata Rasul SAW. Apa cirinya? Ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Kalau ada sesuatu yang gak beres yang ada di hatimu, maka ketahuilah saat itu kau sedang melakukan perbuatan dosa. Dan ciri-ciri lainnya kita ini salah, kita gak mau orang lain itu tahu tentang apa yang kita lakukan. Oh kita melakukan ini, ribut sama pasangan, gak mau kita.
BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Bahwasanya perbuatan kita yang membuat ribut ini diketahui oleh orang lain. Kita ini ada khawatir, ada semacam galau ketika melakukan perbuatan. Maka itu ciri-cirinya, kata Rasul alaihissalam, berarti dia itu sedang melakukan kemaksiatan. Nah, gampang sebenarnya. Tinggal kita lihat hati kita. Cuma kadang-kadang ada orang nggak mempan yang mau kayak gini. Yang mau kayak gini, yang bisa lihat dia ini salah atau enggak melalui hatinya yang fitrahnya masih lurus. Kalau orang itu sudah enggak lurus lagi fitrahnya, maka hatinya itu enggak bisa digunakan lagi. Kata Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi dia tidak bisa memahami situasi. Enggak paham dia. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya penglihatan tapi dia tidak bisa melihat kekuasaan Allah, teguran Allah enggak tahu dia. Walahum adzanun la yasma'una biha. Dia punya pendengaran tapi pendengarannya itu tidak bisa mendengarkan peringatan Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah Ta'ala. Mereka ini seperti hewan ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Kalau hatinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu maksud Allah Ta'ala. Yang ke-14, wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Kata Imam Ibnu Katsir, Al-Quran itu benar-benar kebenarannya. Artinya Al-Quran itu memang benar. Dari mana kita tahu Al-Quran itu benar? Banyak ayat yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar. Seperti misalkan, pernah mungkin kita sampaikan ya, kebenaran Al-Quran itu bisa dijelaskan sesuai dengan teknologi, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Di dalam surat An-Naba misalkan, wal jibala autada, pernah kita sampaikan ini. Gunung-gunung itu Allah ciptakan sebagai pasak bumi. Gunung-gunung itu Allah Ta'ala sampaikan 1400-an tahun yang lalu melalui ayat Al-Quran. Zaman dulu belum ada itu teknologi yang canggih, belum ada. Tapi sekarang alhamdulillah dengan teknologi yang canggih, banyak ayat-ayat Al-Quran itu terbukti dengan kebenarannya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Banyak yang terbukti. Salah satunya Allah Ta'ala kabarkan besi itu Allah turunkan dari atas langit. Ada ayatnya nanti ya, surat Al-Hadid itu. Bukan dari tanah, bukan. Ada lagi misalkan Allah Ta'ala sampaikan, Allah Ta'ala menjadikan ada api yang di dalam lautan. Ada ternyata. Dan ternyata sekarang tuh banyak yang terbukti. Ada lagi misalkan dalam surat At-Tariq ini, misalkan An-Najmus Sakib misalkan. Sebagian ulama menafsirkan wa ma adraka mat-tariq. Apa sih yang dimaksud dengan At-Tariq? Dijawab oleh Allah Ta'ala, An-Najmus Sakib. An-Najmus Sakib itu sebagian ulama menafsirkan bahwasanya itu adalah bintang yang mengetuk-ngetuk. Yang mengetuk-ngetuk langit. Sahabat yang nanya, apa maksudnya kok bintang-bintang ada yang ngetuk-ngetuk langit? Ternyata sekarang terbukti melalui NASA. NASA mengabarkan memang ada bintang-bintang yang fungsinya itu ngetuk-ngetuk langit. Diketuk-ketuk terus dia sama bintang itu, langit itu. Itu dikabarkan oleh NASA. Umat Islam sudah tahu 1400-an tahun yang lalu. Tak baru-baru zaman sekarang NASA baru ngasih tahu. Memang ada bintang-bintang yang ngetuk-ngetuk langit. Gak mungkin Al-Quran itu bohong. Gak mungkin Al-Quran itu rekayasa. Gak mungkin Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Karena banyak sekali yang terbukti bahwasanya bisa dibenarkan dengan ilmu pengetahuan. Kita kalau mau ngomong sama orang ateis, mana buktinya Al-Quran itu firman Allah? Gak beriman mereka. Kita bacakan dalil-dalilnya. Kami gak beriman. Menurut kalian ini, kalian mengakui. Kalau kami enggak, kasih tahu aja. Al-Quran itu banyak yang terbukti.
banyak yang terbukti kebenarannya. Gak masuk logika. 1400-an tahun yang lalu sudah disampaikan dan sekarang banyak yang terbukti. Itu ya, Allah alim bisawab. Ini ayat ke-14. Ayat ke-15. Innahum yakiduna kaida. Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Allah mengabarkan tentang orang kafir bahwa mereka itu mendustakan dan menghalang-halangi jalan Allah serta membuat tipu daya terhadap manusia dalam bentuk ajakan mereka untuk melawan Al-Quran. Orang yang buat tipu daya, maka Allah Ta'ala pun akan membalasnya. Wa akidu kaidah. Dan aku pun akan membuat tipu daya kepada mereka. Hati-hati. Sebenarnya peringatan Allah ini bukan cuma untuk orang kafir, bukan, tapi juga untuk orang Islam. Orang Islam ini banyak buat tipu daya yang jahat. Banyak mode kayak gitu. Apa modenya? Contohnya, kalau muda senang-senang, wah, poya-poya. Kalau tua baru tobat, baru mau ibadah, masuk surga nantinya. Itu tipu daya sebenarnya itu. Kita mau kayak mau menipu Allah, biarin aja kami muda-muda banyak maksiat, nanti nunggu tua nanti baru kami mau tobat. Nah itu kan seakan-akan mau buat tipu daya. Padahal ibadah kita tuh harusnya dari awal, semenjak baligh itu sudah diwajibkan ibadah. Nah ini dia buat tipu daya. Nanti kan Allah mengampuni, nanti sudah kami maksiat aja dulu mumpung masih muda, nanti pas sudah tua baru Allah Ta'ala kami ibadahi, kami banyak-banyak sholat, kami banyak-banyak puasa. Ini sama saja tipu daya. Dan ingat, Allah pun nantinya akan bisa membuat tipu daya. Banyak orang yang sudah tua itu masih gak mau ke masjid. Dulu mode-modenya zaman muda tuh ngomong kayak gitu, biarlah kami tuh muda-muda ini lah, senang-senang dulu lah, poya-poya dulu lah, gitu kan. Tapi nanti kalau kami sudah tua, kami baru pengen untuk beribadah. Banyak yang gak kesampean kayak gitu. Dia buat tipu daya dan Allah pun balas tipu dayanya. Allah alim bisawab. 17. Famahilil kafirina amhilhum ruwahida. Karena itu berilah penangguhan kepada orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Apa kata Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ke-17 ini, surat ayat terakhir dalam surat At-Tariq? Tangguhkanlah mereka dan janganlah kamu tergesa-gesa menindak mereka. Biarkanlah mereka sebentar. Kamu akan melihat azab, hukuman, sanksi dan kebinasaan yang Allah timpakan kepada mereka. Ini sama seperti firman Allah Ta'ala yang lain dalam surat Luqman ayat 24. Numatti'uhum qalilan summa nattarruhum ila azabin ghalidh. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, biarin dulu sama Allah, senang-senang dia. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Artinya dibiarin sama Allah. Sering kita sampaikan ini namanya istidraj. Dibiarkan dulu sama Allah dia maksiat. Dibiarkan dulu dia itu ngumpulin harta. Banyak yang protes, mah gimana Pak Ustadz, kita ibadah tapi dikasih kayak gini. Giliran ada orang gak sholat, nggak puasa, zakat nggak mau, makin kaya dia. Itulah jawaban dari Allah Ta'ala. Dibiarkan dulu mereka senang-senang. Nanti mau nggak mau mereka dipaksa untuk menerima azab yang keras, seperti yang disampaikan dalam surat Luqman ayat ke-24. Tinggal tunggu tanggal mainnya kalau mereka itu tidak mau tobat. Allah alim shawab. Inilah ayat ke-8 dan kita bacakan sampai ayat ke-17 dalam surat At-Tariq. Insyaallah nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan bacakan surat Al-A'la.